melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu barek, Bu. Jangan dikatakan ringan, berat puasa itu. Apa buktinya? Tidak semua orang yang bisa puasa. Ada orang yang kelihatan badan fisiknya itu gagah, kuat, tapi ketika nahan lita, Pak, tidak bisanya bercakap aja golang-golangnya. Kalau bercakap jurang, jadi katanya kan, balimu datang jadi, tapi bercakap aja paru tidak sanggupnya. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini beserta adik-adik kami yang sama-sama kita sayangi. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh yang ke-13 bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat kembali hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka tentu saja mempererat hubungan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah kita dan memperbanyak amal ibadah di bulan suci ini. Mudah-mudahan setiap rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum ibadah dalam agama kita ini dibagi menjadi 3. Ada ibadah yang berat dilakukan dan modalnya banyak. Berat dilakukan, modalnya banyak. Seperti apa contohnya? Menunaikan ibadah haji. Kenapa dikatakan berat? Modalnya banyak. Karena memang buktinya tidak semua kita yang berkesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Apalagi sekarang, Pak, mendaftar hari ini lebih kurang 13 tahun kita menunggu baru bisa berangkat. Itu pun kalau tidak ji'un, Pak, kan? Kalau ji'un tidak jadi berangkat. Berat dilakukan, modalnya banyak. Apalagi ibadah yang berat dilakukan dan modalnya banyak, membangun masjid. Apa buktinya? Tidak semua kita yang memiliki kesempatan untuk membangun masjid atas nama pribadi. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melakukan itu. Dan survei membuktikan di daerah kita ini, bahkan mungkin di belahan bumi dan Indonesia ini khususnya, masjid yang berdiri kokoh megah itu rata-rata adalah hasil swadaya masyarakat. Saya di sini Bapak Ibu ini muliakan Allah, kalau nengok wajah-wajah ama-ama akak-akakmu, ya Allah, Masya Allah, ndak rasa pendatang dah, ndak merasa tamu di siku, merasa awak keluarga sadonya kan. 5 tahun dan baru risiko anak dua, anak kedua lahirnya di siku. Jadi kalau ada yang baru datang ndak tontu ambo berarti barunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masjid ini dulu saya masih ingat pertama saya ke sini, dindingnya itu baru kayak pagar gubuk dan tiangnya itu berdirilah 2 buah tiang dari pohon akasia. Nah, itulah kita bangun beransur-ansur, kita gali pondasinya. Kita tanam kayak kalau kini tiang apa nyuang namu itu tapak gajah. Nah, itu digali ke dalam, dimasukkan besi, ditimbun. Saya ikut serta menyaksikan dan ikut serta terjun walaupun tidak maksimal. Masjid ini sampai hari ini kita sudah melihat, bahkan nampaknya lah pasang CCTV. Iya, Bu. Iya, itu pasang CCTV tuh, Pak. Masya Allah, memang mewah masjid. AC lah 687 lah pakai LED. Kurang apa lagi kita untuk membangun? Tidak mampu kita sendiri, kita sama-sama membangun itu. Mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang membangun rumahku di dunia akan kubangunkan untuknya di istana di akhirat. Tidak sanggup kita masing-masing sendiri-sendiri membangun, sama-sama kita membangun.
Biarlah ndak istana, Bu. Kok gubuk pun dibangun oleh Tuhan di akhirat besok, tapi di desa Rugo kan. Gubuk pun kalau di desa Rugo, Pak, Bu, aman insyaallah. Ndak pun istana, ndak lah. Kok gubuk-gubuk lah kan. Tapi di desa Rugo loh tak. Setuju, Bu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membangun masjid sarana ibadah berat. Modalnya banyak. Banyak lagi ibadah-ibadah yang berat dilakukan dan tidak semua orang yang mampu melakukan itu. Kalau ibadah haji itu Allah katakan sendiri, manistata'a ilaihi sabila. Hanya khusus diperuntukkan kewajiban mutlak itu jatuh apabila dia sudah memiliki kemampuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua ada namanya ibadah yang berat dilakukan tapi ringan modalnya. Seperti apa contohnya? Melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu barek, Bu. Jangan dikatakan ringan, berat puasa itu. Apa buktinya? Tidak semua orang yang bisa puasa. Ada orang yang kelihatan badan fisiknya itu gagah, kuat, tapi ketika nahan lita, Pak, tidak bisa nyoba cakak aja golang-golangnya. Kalau bercakap jurang jadi katanya kan, balimo datang jadi, tapi bercakap aja paru tidak sanggupnya. Ada orang seperti itu. Walaupun modalnya cuma niat. Berniat kita sebelum terbit fajar, setelah matahari terbenam kita berbuka, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri memberikan gambaran saking beratnya ibadah puasa itu hanyalah dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman saja. Andai puasa itu tidak berat, tentu Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai orang semua manusia. Tapi Allah tidak berkata demikian. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bukan ya ayyuhal muslimun, enggak. Kewajiban puasa itu enggak semua muslim yang sanggup. Hanya yang sanggup dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang berat dilakukan walaupun modalnya cuma niat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang berat dan ringan dilakukan. Yang ketiga, ibadah yang ringan dilakukan modalnya pun ringan. Maka apa yang kita lakukan itu walaupun ibadah itu ringan diucapkan, tapi timbangannya sangatlah berat. Ringan diucapkan, ringan dilapaskan. Saking ringannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak perlu kita berwudu dulu baru mengucapkan. Mengucapkan salam ketemu sama saudara kita sesama muslim, assalamualaikum. Andailah salam itu pun harus berwudu dulu susah, Wak. Tapi tidak. Mengucapkan salam kepada saudara kita itu adalah ibadah. Modalnya ringan, tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu. Apapun yang kita lakukan berupa mengucapkan tasbih, muji-muji Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah ibadah. Walaupun ringan bentuknya, akan tetapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita jadikan renungan dalam kehidupan, bahwa ibadah Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita umat baginda Nabi, adalah salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala betapa mencintai dan menyayangi kita umat baginda Nabi. Kalau kita pikir secara cermat, orang-orang yang berpikir dengan akal sehatnya akan mengatakan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada awak. Umur umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjang-panjang. Ada yang berumur 200 tahun. Ada yang berumur 300 bahkan sampai 600 tahun. Panjang umurnya, panjang umur taatnya, banyak amal ibadahnya, semakin banyak pahalanya, besar pula kemampuan untuk masuk surga.
Logika akal sehat kita kan berpikir demikian. Orang yang panjang umur taatnya, banyak ibadahnya, apalagi panjang umur taatnya, banyak ibadahnya, banyak pahalanya, tentu banyak kesempatan untuk masuk surga. Nah, kita bayangkan pada diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Umur awak gue tidak panjang loh. Anu nado mungkin awak di siko kok meninggal dalam umur 120 tahun, tidak ada. Karena Nabi sudah mengatakan batas antara umurku dengan umur umatku itu tidak terpaut jauh. Kalau lebih sedikit. Kalau umur Nabi dalam sejarah, dalam riwayat 63 tahun, maka umur umat Nabi ko paling banyaknya paling umum paling banyaknya itu hanyalah sampai 80 tahun, Pak. Kalau mau tengok di situ ndak ada yang mau 80 gak gorontan nenek ambo kuah. Ala 80 nek. Ala. Alun je 80 le, Pak. Umur kita singkat. Aku baru-baru ko uni ambo. Ambo belum bisa bertakziah ke rumah beliau karena kemarin di kantor ada 2 orang, satu wakil dekan 1 fakultas psikologi dan dosen psikologi 2 orang karena positif corona. Jadi ambo agak ragu keluar. Kemarin sempat di WFH, hanya khusus kerja di rumah saja beberapa hari, ragu keluar. Nah, jadi kerumunan banyak itu agak ragu. Terlepas iyo atau tidaknya corona itu kan. Nah, tapi waspada itu kata pepatah awak, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita jaga diri kita, maka kita sama dengan menjaga orang lain. Kalau ndak awak jago diri awak do awak padiannya aja awak sakit kan. Nah, berarti kalau kita tularkan penyakit itu pada orang lain, berarti kita bukan hanya membinasakan diri kita, juga membinasakan orang lain. Unian tuh mungkin tidak sampai umur 50 baru tuh Pak. Nah, 45 baru umurnya. Ambo 38 ini 45. Nah, coba kita bayangkan. Berarti begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang bisa menduga. Siapa yang menduga? Ambo aja yang umur 60 ulun kan. Nah, sementara iyan tu Allah kecawa kan. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rentan waktu umur Nabi dengan kita itu tidak terpaut jauh. Kalau kurang seketik, kalau bertambah banyak seketik. Tentu kalau akal sehat kita berpikir dengan umur yang singkat, kesempatan ibadah kita gara-gara dosa soci 800 tahun ibadah, berdosa sekali keluar dari surga. Kita 40 tahun umurnya ibadah tidak banyak doh, dosa dan banyak. Nah, kalau jujur mengatakan bahwa kalau ada bertanya, nek mana banyak pahala nenek atau dosa nenek, kata awak kan? Atau pribadi awak bertanya pada diri awak, kira-kira mana banyak dosa atau pahala kok? Mana banyak dosa pahala dibandingkan dosa dengan rambutnya di kepala, kata orang bertanya ke awak kan? Atau bertanya surang? Akal sehat awak mengatakan, jujur akan mengatakan banyak dosa oleh. Mungkin banyak dosa apa do rambut di kepala awak oleh Pak. Tu pede pun kita akan masuk surga kok. Ambo rasa mimpi ya Pak. Atau menghayal. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita seperti itu. Dengan kasih sayang Allah, Nabi pernah diminta oleh Rasulullah, oleh sahabat, ya Rasulullah, dulu pernah ada seorang yang berjuang di jalan Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil dari perjuangannya itu pahala yang teramat besar. Maka Rasul meminta hal yang sama kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, berikan kami kesempatan ibadah maksimal. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disia-siakan. Kalau Nabi yang minta, Rasul yang minta, pasti dikabulkan. Maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan untuk memaksimalkan ibadah. Apa
Apa sebab? Ada satu malam dalam bulan suci Ramadan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu dalam surah Al-Qadar itu kita tengok khairum min alfi sahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau beribadah kita dalam bulan suci Ramadan itu dapat kita malam Lailatul Qadar itu 1 kali seumur hidup. Sekali jadilah. Pas ketika itu kita minta keampunan kepada Allah. Pas ketika itu kita saking banyak memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah. Lebih baik daripada 1000 pahala waktu lah dibayar Tuhan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun tu? Berapa tahun kira tu? Hah? Lebih kurang 83 tahun. Coba kita bayangkan begitu sayangnya Allah, umur awak belum tentu sampai 83 tahun le, Pak. Tapi pahala amal ibadah awak sudah dicatat. Kalau dapat kita malam Lailatul Qadar tu sudah dicatat mendapatkan pahala selama 83 tahun. Maka kalau kita pikir sangat rugilah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setiap malam ganjil dari 1 sampai terakhir. Ada yang mengatakan 10 terakhir. Dan jumhur ulama mengatakan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi coba kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alangkah ruginya awak. Karena sudah menjadi budaya bagi kita 10 malam terakhir tuh Pak, malam-malam sibuk. Diakui atau tidak, coba kita bayangkan sendiri, kita alami sendiri. Malam 10 terakhir itu adalah malam super sibuk. Bahkan saking sibuknya awak, lebih banyak kita tawaf di mall lagi daripada di masjid. Percaya enggak? Malam terakhir 10 terakhir Ramadan tuh Pak lebih banyak, lebih acok wak tawaf di mall le. Datang ke Mall SKA kok mutar lantai 1. Ndak ada yang dicari, naik lantai 2. Tawaf lu situ kan. Mutar ndak juga ada loh. Pindah wak le ke Mall Pekanbaru katanya. Mall MP. Ala tawaf lantai 1 negeri. Ndak cari ndak juga ada. Dan Ramadan berlalu begitu saja. Padahal 10 malam terakhir itulah keutamaan Ramadan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Lailatul Qadar. Kalau kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, usaha yang dilakukan oleh para sahabat Nabi atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah masuk 10 malam terakhir itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rata-rata sahabat Nabi itu tidak keluar dari masjid, Pak. Apa yang dilakukannya? Bu? I'tikaf. Perbanyak amal ibadah. Kita ndak dong. Alun kue, pesanan kue yang banyak lah kan. Malam 10 terakhir tu mulai membeli apa itu tapung, membeli minyak segala macam. Mulailah mengaduk kue. Target bekok go 50 kilo. Alun itu baru cik kue baru tu. Alun kacang tujinnya lah kan. 25 kilo loh. Jadi kapan lagi waktu kita memaksimalkan ibadah? Padahal sudah menjadi janjinya Allah, Ramadan itu diperuntukkan untuk umat baginda Nabi untuk memaksimalkan ibadah supaya umur yang singkat ini tidak dipertanyakan nanti di hadapan Allah. Tidak kita sesali lagi besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, macam mana kami memaksimalkan ibadah, kata awak kan? Sementara umur hamba seketeknya, kata awak, menyesal di hadapan Allah. Apa mau berupat? Allah akan menjawab, bukankah sudah kuberikan kepada kalian bulan Ramadan yang setiap tahun datangnya, dan dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang khusus, lebih baik ibadahnya itu daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita jadikan renungan, bahwa Ramadan adalah ajang untuk
mempertahankan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak boleh bekerja? Tidak. Bekerja itu pun dipandang ibadah. Bagaimana ibadah? Bagaimana bekerja dipandang ibadah? Kalau pekerjaan itu tidak bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini, pekerjaan apapun yang kita geluti di dunia ini, selagi kita lakukan dengan lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridho Allah, maka itu akan dipandang sebagai ibadah. Nah, bahkan Bapak Ibu ini muliakan Allah, dalam bulan suci Ramadan ini sholat sunat 2 rakaat pahalanya sama dengan sholat wajib di luar Ramadan. Pahala sholat sunat 2 rakaat di bulan Ramadan sama pahalanya dengan sholat wajib 2 rakaat di luar Ramadan. Kira-kira rugi nak kita tidak memanfaatkan Ramadan itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Bahwa Ramadan adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita, bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan ibadah. Yang kedua, oleh ulama kita, bulan suci Ramadan itu dikatakan juga bulan yang disebut dengan syahrut tarbiyah. Apa maknanya? Bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana kita terdidik dan terbiasa. 2 bulan sebelum Ramadan ini datang kemarin, kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi pula kami bulan Sya'ban, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Kalau dulu orang-orang ulama kita dulu ndak itu nih mintanya, Pak. Hanya satu saja. Ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Saking pengennya dia, saking inginnya dia untuk berada dalam bulan suci Ramadan guna untuk memaksimalkan ibadah. Kenapa? Karena orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu itu, setiap bulan sebelum Ramadan itu datang dia sudah mempersiapkan diri. Kita enggak dong. Kita hanya minta 2 bulan sebelum Ramadan. Kalau bolehlah dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan ini ibarat sebuah mesin. Ibarat sebuah mesin. Nah, taruhlah mesin Honda, mesin motor. Kita beli nanti motor baru. Apa motor yang paling canggih sekarang? Mahal harganya. NMAX. Iya Pak. Beli motor baru, tapi tidak pernah kita panaskan mesinnya. Begitu di starter langsung gas. Kira-kira bertahan enggaknya Pak? Lama tahan Honda tuh? Enggak lama tahan. Paling 1-2 tahun jiun lah tuh. Jiun tuh Ibu ya? Hah? Apa jiun tuh kia? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahan mesinnya tuh dah. Sebab nggak dipanaskan. Kalau motor tuh kan mesin itu pagi mesti dipanaskan dulu agak 15 menit. Baru digas. Ini tidak. Nggak pernah kita panaskan. Begitu starter langsung bawa. Paling lama bertahan 2 tahun loh Pak. Jiun itu. Kita ini beribadah pun oleh Nabi sudah diisyaratkan. Nabi tidak mengatakan secara langsung seperti itu. Dari mana konsep itu datang? Dari pola pikir kita yang beriman kepada Allah. Kenapa kita minta keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu? Karena kita tahu bahwa al-imanu ummati yazidu wa yankus. Iman umatku, kata Nabi, iman kita kok kadang-kadang bertambah, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kapan bertambah? Apabila banyak amal. Dan kapan berkurang? Apabila kurang pula amal ibadah. 2 bulan sebelum itu kita diberikan kesempatan untuk membiasakan diri supaya kita terdidik, terbiasa. Maka Nabi memberikan isyarat, tidak pernah Nabi melakukan puasa sunat, ibadah-ibadah sunat sebanyak yang pernah ia lakukan pada bulan Rajab dan Sya'ban.
khusus bulan Sya'ban. Bahkan sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak melakukan ibadah sunat, puasa sunat di bulan Sya'ban ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya?" Nabi menjawab seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, begitulah pentingnya kita untuk membiasakan diri dan mendidik, melatih diri agar badan tidak terkejut pada bulan suci Ramadan. Coba kita tengok pada diri kita dan lingkungan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Kalau kita tidak pernah membiasakan diri melangkahkan kaki ke masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang tidak membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah sunat banyak-banyak di masjid ini sebelum Ramadan datang, itu bertahannya Pak paling lama 10 malam pertama tuh ya Pak. Iya nak? Jadi kalau nampak ada jamaah penuh banyak isinya malam pertama bulan Ramadan itu biasa tuh ya Pak. Siapa yang tidak pernah memanaskan mesin sebelum Ramadan datang, tidak lama tahan tuh dah. 10 pertengahan jiun kali. Ini ya. Kalau penuh di awal biasa, tapi kalau tidak pernah memanaskan mesin sebelum Ramadan datang, Rajab dan Sya'ban dibiarkan berlalu, tidak meminta keberkahan. Coba tengok 10 malam terakhir, pertengahan sampai terakhir. Yang tidak pernah memanaskan mesinnya Pak, tidak lama tuh, jiun kali. Semakin maju ke depan nesapnya kan. Antara risiko, tapi dari dulu 5 tahun umur risiko sama ya. Sama tempat-tempat lainnya. Semangitnya itu di awal-awal aja nya. Kalau kata penyanyi apa namanya itu, penyanyi lagu Ocu di Kampar Aminambo, angi-angi ci ayam. Angi-angi ci ayam kan lama Pak, sebantanya. Kalau nak cayu kakok lesu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semangatnya awal-awal saja. Kenapa? Karena tidak biasa. Kalau kita membiasakan diri, coba tengok. Ada nenek-nenek awak, datuk-datuk awak yang tahu istiqomahnya datang ke masjid, mengisi-ngisi waktu, memperbanyak, merutinkan diri untuk salat wajib, memperbanyak ibadah sunat, dan Rajab dan Sya'ban itu diseling-selingi dengan puasa-puasa sunat. Insya Allah itulah orang-orang yang akan bertahan sampai akhir. Apalagi 10 malam terakhir. Coba kita tengok besok. Paling nan top aja tinggal lagi kan. Apa nan top tuh Bu? Tua-tua, ompong-ompong, peot-peot. Nggak sodo na bertahan lagi. Mano nan bagak dulu tuh nasi bumbu kue tadi lah. Tahan dan begadang sampai jam 3 subuh Bu. Nan ke masjid ndak. Yang muda-muda di mana? Coba tengok ya. Selagi ada juga di tempat-tempat jual kain di Pekanbaru kok, ndak ada langang no Pak. Itulah fakta yang sudah menjadi budaya di lingkungan kita, di daerah kita, Indonesia ini secara umum. Apalagi di Pekanbaru Pak. Ambo heran. Ada berapa malam dari pertama sampai malam tadi. Heran ambo. Baru malam pertama, 10 malam pertama baru jalan nu macet, Allahu Akbar. Macet, entah macet orang KPK masaji, entah yang tidak ada joleh dah Pak. Macet jalan Pak, berarti orang tidak ke masjid dah. Begitulah realitanya. Seakan-akan tak peduli. Padahal umur kita ini singkat. Kalaupun singkat umur awak, lain maksimal ibadah. Kita utamakan kesempatan yang diberikan Allah dalam bulan suci Ramadan ini. Umur yang singkat itu pun akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Atau makanya berani mengatakan orang yang berharap masuk surga tapi tidak maksimal ibadah bulan suci Ramadan, kok jadilah. Itu menghayal tuh Pak, mimpi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karenanya sebagai upaya kita sebagai manusia biasa, kita kok manusia biasa sadokonya Pak. Ndak ada kita gonan sempronor. Lebih cie kurang cie. Kalau dah bukan dari kini kita, kalau lah sakit-sakitan baru ingin ke masjid, itu ndak ada guna oleh Pak.
Yang kadang kan lah sakit-sakitan nyo baru nampak ya pakai tungkek ke masoji kan. Tiba di siko dipasangnya tungkeknya itu bisa lo sampai duduk sekalian. Ndak bisa nyo sujud lah Pak, nyo pertigonya lah kambu. Kalau pertigo lah kambu menaku aja seketik ndak bisa. Sebelum pertigo tuh kambu banyak-banyak lah sujud di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengaca pada orang-orang tua kita dulu, malu kita Pak. Kenapa malu? Orang tua kita dulu semangat ibadahnya itu ndak ada sujung kuku awak. Tinggal di kampung halaman, masjid musola jauh. Karena rumah di kampung itu kan jarang-jarang jaraknya. Jauh-jauh jaraknya. Siko cik. Iko ndak rumah. Kita tengok perumahan awak lah kapal sodo, Batawi-tawi. Ci atuk wak sodo rupanya. Sekeluarga gadang wak. Betawi atuk rumah wak kan. Nah, biasa kalau Betawi atuk itu kan sekeluarga sodo tuh. Nggak ada alasan sebenarnya Pak. Coba kita tengok orang tua kita dulu tuh. Bagaimana semangat dia beribadah. Datang ke masjid. Kambu semure Pak pakai tungkeknya Pak. Begitu terbiasanya ke masjid itu. Kalau azan berkumandang, tadanga di telingonya, ndak datang ke masjid do risawati. Padahal rumah jauh. Ndak ada lampu Bu, pakai obor. Minyak habis pakai sulu. Ada kini yang tahu sulu oleh. Kalau dia tahu sulu berarti orang lama tuh. Kalau ndak tahu sulu ada orang baru. Apa sulu lagi ya? Daun karambi yang diike. Kalau dalam bahasa Melayu kan suluh tuh lah, bahasa awak sebenarnya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebenarnya itu. Kalau ada juga yang tidak tahu berarti orang zaman now tuh. Itu dulu penerangnya, diikat panjang-panjang kan, dibakar ujungnya. Beko kalau mati dikipe, lampak jalan bajalan doh. Di samping nanti menjadi penerang juga menjadi salah satu senjata kalau nanti ada binatang buas yang datang. Begitu dia di kampung halaman dulu Pak Ibu ini muliakan Allah. Namun orang tua kita dulu tuh tidak semangat, tidak luntur semangatnya datang ke masjid. Berbondong-bondong datang ke masjid. Kita kini coba tengok ya. Masjid zaman dulu tuh tidak mau diiko Pak. Keramik tidak ada. Keramik itu baru-baru iko tentu dah awalnya. Di kampung jangan baca keramik ini. Keramik itu tentu dah awalnya keramik pembambi apa tuh? Apa nama tuh? Membambi padi. Sabi nama tuh. Tidak lo keramik nomor rupanya tuh. Nah, begitu rupanya dulu. Tidak mau diiko AC baru-baru iko tentu dah awalnya. Dulu mana tahu tuh tahu AC. Kipe paling canggih lu kipe ikonya ha. Lampu tidak seperti ini terangnya. Jalan ke masjid penuh dengan lumpur, becek segala macam kalau musim hujan. Tapi tidak luntur semangat orang tua kita. Kalau kita bandingkan dengan kita kini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, malu kita. Jalan semenisasi. Jangankan ular lagi yang melintas, semut berjalannya nampak ada di jalan. Begitu terangnya. Sampai di masjid hidup AC dingin, kipas angin ada. Apa permadaninya empuk. Dulu Pak, ya Allah, ambo masih mengaji di musola surau dulu tuh selagi ado jual lele itu dipakai salamu lamu. Bahkan kadang-kadang kalau dikipik tuh lah 2 kubik pasir. Begitu dulu di musola masjid awak. Tapi kenapa dulu semangat sekarang tidak? Jawaban satunya Pak, karena tidak terbiasa. Kata orang kampung awak, ala bisa karena biasa. Bisa awak buat itu karena biasa awak lakukan. Bisa kita memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah karena kita biasa melakukannya. Salat tarawih itu jangan dibilang ringan, itu berat itu. Di kampung 23 rakaat salat tarawih dulu kan ya. Di Pekanbaru kok bos sudah baru salat tarawih 8 rakaat. Tambah 3 kan sabale. Di kampung dah ada lah pendekat tu dah Bu. Guya-guya lutui dah nyo. Akhirnya lah sampai 8. Caju lah 6 ponceng lah dibuat kan. Itu ndak jual buat doh Pak. Ndak jual buat doh. Banyak male podo ndak leh.
Itu fakta dan realita. Kalau bongi, bu bongi lah. Ambo 5 tahun si kau tontu dan bagaimana masyarakat kau goyo. Nah, Bapak Ibu ini muliakan Allah. Oleh karenanya, kalau ingin menjadi diri kita sebagai seorang yang mulia di sisi Allah, pergunakanlah kesempatan yang diberikan Allah untuk ibadah. Menyesal kita nanti. Tengoklah kawan kita, Niyen tuh baru 45 tahun umurnya. Habis jatahnya, Pak. Habis jatahnya, Bu. Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak cucu Adam tuh kata Nabi, putus amal. Tidak bisa beramal lagi. Apa yang bisa kita lakukan kalau sudah mati? Tidak ada leh, Pak. Solat awak tidak bisa leh. Bayimpak sodako tidak bisa leh. Jamaah awak tidak bisa leh. Menunaikan ibadah-ibadah sunnah tidak bisa leh. Selagi kita hidup kulah, mari sama-sama kita maksimal. Mari sama-sama kita maksimalkan. Sejatinya apa yang terjadi di lingkungan kita berupa disebut dengan kematian atau hal-hal yang tidak kita inginkan adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita merenung bahwa ternyata memang apa yang dikatakan oleh baginda Nabi itu, kesempatan hidup itu tidak datang 2 kali. Besok kalau kita sudah berada di alam barzakh, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab dan nikmat. Ketika kita melihat azab, berkata mayat dalam kubur, "Ya Allah, hadirkan kami ke dunia lagi. Kami akan beribadah maksimal." Tapi apa boleh dikata? Tidak ada kesempatan 2 kali. Hanya terakhir ketika hidup di dunia kolah. Maksimalkan untuk ibadah, dan ibadah bukan hanya terfokus kepada ibadah-ibadah wajib sebagaimana yang diajarkan Nabi. Bekerja pun kalau kita menyesuaikan pekerjaan kita itu dengan apa yang tidak bertentangan dengan Allah, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ikhlas kita melakukan. Karena ibadah itu sejatinya diterima oleh Allah itu 2 syarat. Ibadah itu diterima kan kalau kita beribadah yang kita harapkan apa? Untuk apa beribadah kalau tidak diterima? Sama ibarat kita nabung di bank. Kita nabung, lah banyak tabungan awak, tidak bisa diambil. Apa guna nabung? Ibadah begitu juga. Ibadah kita maksimalkan, kita berharap supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Apa syarat ibadah diterima? 2. Pertama, ikhlas melakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan engkau untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk ikhlas. Yang kedua, ibadah itu baru diterima apabila sesuai dengan yang diajarkan Nabi dan para sahabat, tabi'in sampai kepada ulama kita, terdengar oleh telinga kita, kita amalkan dalam kehidupan. Nah, kalau lengkap dua itu insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak lengkap, kurang 1. Ikhlas melakukan, tapi tata caranya salah, juga tidak diterima. Tata cara betul, tapi tidak ikhlas, sama saja tidak diterima. Tidak apa seperti kita buat kopi kan. Ibu-ibu buat kopi untuk buka puasa, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, sambil nyanyi-nyanyi ibu buat kopi. Nah, tapi nanti ternyata nggak dibuat gulanya. Kira-kira diminum di apa-apa. Nah, nggak minum kopi pahit namanya kan. Apa biasanya saya minum kopi manis, walaupun ikhlas membuatnya, tapi salah caranya, tidak diterima. Sebaliknya seperti itu juga, caranya benar, tapi tidak ikhlas. Benar caranya, kopinya sesuai, gulanya pas, tapi membuatnya itu ngaduknya sambil marah. Kopi ke kopi kan aja wajahnya. Lebih corona aja don mahal, satu gula mahal, kopi mahal. Ngomelnya di dapur tuh, abe kok dihidangkan kapan? Minum lah. Kira-kira diminum itu Pak. Ragu kami minum Bu. Bongi-bongi Bu kami kan. Walaupun betul caranya, tapi tidak ikhlas membuatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu ini muliakan Allah, maksimalkan ibadah dan ikhlaskan diri, serta mari kita senantiasa belajar bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ini muliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.